Ada satu hal yang selalu membuat saya berpikir setiap tahun. Anda keluar ke kebun pada suatu pagi yang cerah. Secangkir kopi di tangan, hati terasa ringan dan hidup terasa baik. Lalu Anda melihatnya. Daun tomat Anda berlubang seperti rendah, ada barisan kutu, daun merayap naik, di batang cabai seolah tempat itu milik mereka, dan tanaman labu yang Anda rawat sejak dari benih tampaknya diserang sesuatu semalam. Jadi apa yang biasanya Anda lakukan? Sama seperti yang saya lakukan selama lebih dari 20 tahun. Anda mengambil sebotol semprotan dari rak, menyemprot semua tanaman, lalu berharap hasil terbaik. Mungkin berhasil selama seminggu, mungkin 2 minggu, tetapi hama itu kembali. Mereka selalu kembali. Setiap musim terasa seperti Anda berperang dengan musuh yang sama, memakai senjata yang sama, dan entah bagaimana Anda tetap kehilangan sedikit demi sedikit. Namun ada sesuatu yang benar-benar menarik perhatian saya beberapa tahun lalu. Saat itu saya berkunjung ke Lancaster County, Pennsylvania, Amerika Serikat, dan saya sempat menghabiskan waktu di sekitar kebun milik komunitas Amish. Orang-orang ini telah menanam makanan selama lebih dari 300 tahun tanpa satupun botol pestisida sintetis. Tidak satupun. Anehnya, tanaman mereka tampak lebih baik daripada milik saya, lebih sehat, lebih penuh, dan kerusakannya jauh lebih sedikit. Saya berdiri di sana memandang deretan tanaman tomat yang hampir tidak tersentuh. Lalu saya berpikir, apa yang mereka ketahui yang saya lewatkan selama 30 tahun berkebun? Hari ini saya akan menunjukkan dengan jelas apa yang mereka lakukan, dan bagaimana Anda bisa mulai menerapkannya di halaman belakang rumah Anda sendiri. Tetaplah menonton sampai akhir, karena saya akan membagikan satu teknik sederhana dari Amish untuk melindungi bibit muda yang baru dipindahkan, teknik yang belum pernah saya temukan di buku berkebun manapun. Jujur saja, ketika pertama kali saya belajar cara keluarga Amish menangani hama, ada bagian dari diri saya yang ragu. Saya sudah berkebun sejak akhir usia 20-an. Saya sudah membaca buku-buku, sudah mencoba semprotan organik, neem oil, diatomaceous earth, dan saya pikir, kalau memang ada cara yang lebih baik, pasti dari dulu saya sudah menemukannya. Tetapi setelah saya benar-benar menghabiskan waktu di Lancaster County di Pennsylvania, Amerika Serikat, saya sadar satu hal. Selama ini cara pikir saya tentang pengendalian hama terbalik. Saya selalu bergerak setelah masalah muncul. Begitu ada daun bolong, baru panik. Begitu ada kutu, baru menyemprot. Amish tidak begitu. Mereka menyusun kebun sejak awal supaya sebagian besar masalah hama bahkan tidak sempat berkembang. Perubahan cara pandang itu mengubah segalanya bagi saya, dan lucunya, saya tidak perlu membeli satu produk pun. Di komunitas Amish, terutama di pemukiman Lancaster County di Pennsylvania Tenggara, ada satu prinsip yang sering mereka pegang, namanya Gelassenheit. Ini kata dari bahasa Jerman dan memang sulit diterjemahkan pas ke bahasa Inggris. Tapi maknanya kira-kira begini. Menyerah pada tatanan alam, melepas keinginan untuk mengontrol semuanya, percaya bahwa dalam rancangan Tuhan sudah ada keseimbangan, dan tugas kita bukan merusaknya, melainkan berjalan di dalamnya. Saya tidak sedang mengajak Anda bicara soal teologi, tapi ini penting untuk kebun Anda. Karena setiap kali Anda menyemprot pestisida, bahkan yang organik sekalipun, Anda sedang memaksa sistem. Anda memang membunuh hama, iya. Tapi Anda juga ikut membunuh kepik, lacewing, tawon parasit, kumbang tanah, semua makhluk yang sebenarnya sudah bekerja mengendalikan hama itu gratis, tanpa Anda bayar. Amish sudah memahami, lewat pengamatan turun-temurun, sesuatu yang sekarang juga mulai ditegaskan oleh ilmu tanah dan ilmu serangga modern. Kalau Anda membangun kebun yang mendukung seluruh ekosistemnya, ekosistem itu akan mengatur dirinya sendiri. Anda tidak perlu bertarung melawan alam ketika Anda membiarkan alam yang bertarung untuk Anda. Itulah Gelassenheit di kebun. Dan sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara kerjanya langkah demi langkah. Hal pertama yang dipahami para pekebun Amish adalah ini. Pengendalian hama sebenarnya dimulai dari tanah.
bukan dari daun. Disinilah kebanyakan dari kita sering keliru, termasuk saya dulu. Ketika melihat serangga mulai memakan tanaman, kita langsung fokus pada tanaman itu sendiri. Kita menyemprot, menabur sesuatu, atau mencoba mengusir hamanya. Tetapi cara pikir Amish berbeda. Mereka percaya bahwa jika tanahnya benar-benar sehat, pohon tanaman akan cukup kuat untuk menghadapi tekanan hama dalam jumlah wajar tanpa harus selalu diselamatkan. Di balik pendekatan itu ada penjelasan ilmiah yang cukup jelas. Tanah yang sehat, kaya bahan organik dan penuh kehidupan mikroba, membantu tanaman membangun dinding sel yang lebih kuat dan menghasilkan lebih banyak senyawa pelindung alami. Penelitian dari universitas seperti Penn State dan Cornell menunjukkan bahwa tanaman yang tumbuh di tanah dengan kompos aktif secara biologis terbukti lebih tahan terhadap serangan hama maupun penyakit. Tanaman itu benar-benar lebih kuat. Ini bukan sekadar cerita turun-temurun, ini soal kimia dan biologi yang bekerja di dalam tanah. Jadi, apa yang mereka lakukan? Setiap musim tanam, sebelum menanam apapun, mereka menyebarkan lapisan kompos matang setebal kira-kira 5-7 cm di atas bedengan kebun, lalu mencampurnya ke dalam lapisan tanah bagian atas. Jika kompos itu mengandung kotoran hewan yang sudah matang, hasilnya bahkan lebih baik. Banyak keluarga Amish menggunakan kompos dari kotoran kuda atau sapi yang telah difermentasi selama musim dingin. Campuran bahan tanaman dan kotoran hewan itu menciptakan mikrobioma tanah yang sangat beragam dan aktif. Jika Anda tidak memiliki akses pada kompos dari kotoran ternak, kompos rumahan biasa atau kompos kemasan yang berkualitas juga sudah cukup baik. Yang penting bukan jenisnya, melainkan konsistensinya. Jangan melakukannya sekali lalu berharap keajaiban. Orang Amish membangun tanah mereka setiap tahun musim demi musim. Setelah 2 atau 3 tahun melakukan penambahan kompos secara rutin, Anda akan mulai melihat perubahan yang cukup jelas. Tanaman akan tampak lebih kuat, lebih hijau, batangnya lebih kokoh, dan kerusakan akibat hama biasanya jauh berkurang. Bukan berarti hama hilang sama sekali. Alam tidak bekerja seperti itu. Tetapi jumlahnya terasa jauh lebih terkendali. Saya sendiri mulai menerapkan cara ini sekitar 4 tahun lalu. Bahkan hanya pada tanaman tomat dan cabai saja, perbedaannya sudah terasa. Batangnya lebih tebal, warna daunnya lebih hijau gelap, dan ketika ada sedikit serangan hama, tanaman bisa pulih jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah waktu pemberian kompos. Di daerah dengan musim tanam yang pendek, kompos biasanya ditambahkan lebih awal di musim semi, beberapa minggu sebelum waktu tanam, agar kehidupan mikroba di tanah sempat aktif kembali. Di wilayah yang lebih hangat, kompos bahkan bisa ditambahkan sejak akhir musim dingin, sehingga tanah sudah siap ketika musim tanam dimulai. Langkah berikutnya adalah bagian di mana pendekatan Amish mulai terlihat sangat berbeda dari kebun biasa. Jujur saja, inilah bagian yang paling membuat saya terkejut. Di banyak kebun modern, tanaman biasanya ditanam dalam barisan rapi, tomat di satu sisi, kacang di sisi lain, labu di ujung sana. Memang terlihat tertata dan memudahkan saat panen. Tetapi bagi hama, barisan panjang satu jenis tanaman itu seperti meja prasmanan tanpa batas, lengkap dengan papan penunjuk jalan yang terang benderang. Para pekebun Amish sengaja mencampur tanaman mereka. Mereka menanam berbagai tanaman herbal beraroma dan bunga langsung di antara sayuran. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Sebagian besar hama kebun menemukan tanaman target mereka melalui bau. Kutu daun, ngengat kubis, ulat tanduk tomat, hingga kumbang mentimun semuanya bergerak dengan mengikuti sinyal kimia yang dilepaskan oleh tanaman yang mereka sukai. Ketika tanaman-tanaman itu dikelilingi oleh tanaman lain yang memiliki aroma kuat, ini terjadilah sesuatu yang oleh para ahli serangga disebut olfactory confusion. Singkatnya, hama menjadi bingung. Mereka tidak bisa lagi menemukan tanaman target dengan mudah karena sinyal baunya tertutup oleh aroma basil, marigold,
dan dill di sekitarnya. Cara menerapkannya sebenarnya cukup sederhana. Untuk setiap 3 atau 4 tanaman tomat, tanam satu tanaman basil sekitar 20 hingga 25 cm dari pangkal tomat. Basil dikenal mampu membantu mengusir kutu daun, whitefly, dan ulat tanduk tomat. Sebagai bonus tambahan, banyak tukang kebun juga percaya bahwa basil dapat membantu meningkatkan rasa tomat. Tidak heran jika kedua tanaman ini sudah ditanam berdampingan oleh keluarga Amish selama beberapa generasi. Di antara barisan tanaman kubis, brokoli, atau kale, tanamlah dill atau cilantro dengan jarak sekitar 30 cm. Tanaman herbal ini membantu mengusir ngengat kubis dan ulat kubis impor. Tetapi manfaatnya tidak berhenti di situ. Ketika dill dan cilantro mulai berbunga, tanaman ini juga menarik tawon parasit dan lalat hoverfly, dua predator alami yang sangat rakus terhadap kutu daun dan ulat kecil. Artinya, Anda bukan hanya mengusir hama, tetapi juga sekaligus mengundang musuh alami mereka ke dalam kebun. Efisiensi seperti inilah yang selama bertahun-tahun dibangun oleh para pekebun Amish. Di sepanjang tepi bedengan kebun, mereka juga sering menanam French marigold. Bukan marigold Afrika yang besar, tetapi varietas French marigold yang lebih kecil. Tanaman ini biasanya ditanam dengan jarak sekitar 25 hingga 30 cm. Akar marigold melepaskan senyawa yang dikenal sebagai alpha-tertienil ke dalam tanah, yang dapat membantu menekan nematoda perusak akar. Sementara itu, aroma kuat dari bunganya di atas tanah membantu mengusir whitefly dan beberapa jenis serangga pengganggu lainnya. Hal ini bukan sekadar tradisi lama. Penelitian dari berbagai universitas pertanian juga telah mengonfirmasi bahwa French marigold memang memiliki efek menekan populasi nematoda di tanah. Tentu saja, tidak semua komunitas Amish menggunakan kombinasi tanaman yang persis sama. Setiap keluarga biasanya memiliki pasangan tanaman favorit yang diwariskan dari generasi ke generasi. Apa yang umum dilakukan di Lancaster County mungkin sedikit berbeda dengan yang dipraktikkan di Holmes County, Ohio, atau di permukiman Amish di Indiana. Namun prinsip dasarnya tetap sama dimanapun. Jangan pernah menanam satu jenis tanaman sendirian. Selalu beri tanaman itu teman yang dapat membingungkan hama, sekaligus menarik sekutu alami. Jika Anda berkebun di daerah yang lebih panas, cilantro bisa diganti dengan summer savory karena cilantro cenderung cepat berbunga dan layu di suhu tinggi. Selain itu, menambahkan beberapa tanaman nasturtium di sepanjang tepi kebun juga sangat membantu. So, nasturtium memiliki peran ganda dalam sistem ini, dan kita akan membahasnya lebih jauh pada langkah berikutnya. Langkah ketiga ini adalah sesuatu yang hampir sepanjang hidup berkebun saya justru terlewatkan. Dan saya rasa banyak dari kita juga melakukan hal yang sama. Kita menghabiskan begitu banyak tenaga untuk membasmi serangga yang merusak tanaman, tetapi kita lupa mengundang serangga yang justru membantu kita. Orang Amish tidak melakukan kesalahan itu. Sejak lama mereka memahami bahwa kebun yang sehat bukanlah kebun tanpa serangga. Kebun yang sehat adalah kebun yang memiliki jenis serangga yang tepat. Maksud saya begini, seekor kepik kecil saja bisa memakan hingga 50 kutu daun dalam satu hari. Larva lacewing bahkan dapat menghabiskan sekitar 200 kutu daun selama masa hidupnya yang singkat. Tawon parasit meletakkan telurnya di dalam tubuh ulat tanduk tomat dan ulat kubis, lalu larvanya akan berkembang di dalam tubuh hama itu sampai akhirnya mati dari dalam. Kumbang tanah keluar pada malam hari dan berpatroli di permukaan tanah, memakan siput kecil, cutworm, dan berbagai larva serangga lainnya. Semua makhluk itu sebenarnya adalah sekutu Anda. Karena itu para pekebun Amish menata kebun mereka agar para sekutu alami ini merasa betah tinggal di sana. Cara paling sederhana untuk menarik predator alami adalah dengan membuat apa yang disebut insectary strip. Ini adalah area kecil di kebun. Bahkan, bisa hanya berupa satu baris selebar sekitar 60 cm di salah satu sisi kebun yang ditanami bunga dan tanaman herbal yang menyediakan nektar
dan serbuk sari bagi serangga bermanfaat. Beberapa tanaman yang paling sering digunakan untuk tujuan ini adalah Sweet Alyssum, yarrow, fennel, dill, dan Queen Anne's Lace. Tanaman-tanaman ini ditanam rapat dalam satu jalur dan dibiarkan berbunga sepanjang musim. Kuncinya adalah bunga yang terus tersedia. Anda perlu memastikan selalu ada tanaman yang berbunga dari awal musim hingga akhir musim, sehingga serangga bermanfaat selalu memiliki sumber makanan. Pengaturannya juga cukup sederhana. Di salah satu tepi kebun, tanam barisan Sweet Alyssum di bagian depan karena tanaman ini rendah dan berbunga hampir sepanjang musim. Di belakangnya, tanam yarrow dan dill secara bergantian dengan jarak sekitar 25 hingga 30 cm. Jika masih ada ruang, coba tambahkan beberapa tanaman fennel di bagian paling belakang. Dalam beberapa minggu setelah bunga pertama muncul, jalur kecil ini akan dipenuhi kehidupan. Hoverfly, tawon parasit, lacewing, dan kepik akan mulai berdatangan. Begitu populasinya terbentuk, mereka akan berpatroli di seluruh kebun Anda. Para petani Amish juga sengaja membiarkan sebagian kecil lahannya tetap agak liar. Misalnya, sepetak kecil semanggi di dekat kebun, jalur rumput yang tidak dipotong di sepanjang pagar, atau tumpukan batu dan batang kayu tua tempat kumbang tanah bisa bersembunyi. Itu bukan tanda kebun yang tidak terawat, justru itulah habitat. Setiap serangga bermanfaat membutuhkan tempat untuk hidup, berkembang biak, dan bertahan selama musim dingin. Jika kebun Anda terlalu rapi, dengan tanah kosong di antara setiap baris tanaman, pada dasarnya Anda sedang memasang papan bertuliskan tidak ada tempat bagi makhluk yang sebenarnya ingin Anda undang ke kebun. Di daerah dengan musim yang lebih dingin, di mana populasi serangga bermanfaat biasanya lebih lambat, muncul pada musim semi, beberapa orang membeli kepik atau telur lacewing untuk dilepaskan di awal musim sebagai langkah awal. Tetapi, pastikan terlebih dahulu bahwa kebun Anda sudah memiliki bunga dan habitat yang mereka butuhkan. Kalau tidak, mereka hanya akan terbang pergi mencari makanan di tempat lain. Saya pernah melakukan kesalahan itu pada tahun pertama. Saya membeli sekantong kepik, melepaskannya di kebun, dan keesokan paginya hampir semuanya sudah hilang. Jika Anda ingin mereka tinggal, Anda harus memberi mereka alasan untuk tetap berada di sana. Langkah berikutnya mungkin terasa paling kuno dibanding yang lain. Dan jujur saja, justru itulah alasan mengapa cara ini bekerja begitu baik. Setiap pekebun Amish yang pernah saya temui di Lancaster County selalu berbicara tentang morning walk, seolah itu hanya bagian biasa dari rutinitas harian, sama seperti sarapan atau memberi makan ternak. Tidak dramatis, tidak rumit, tetapi kebiasaan ini mungkin adalah salah satu cara paling efektif untuk mengendalikan hama di kebun. Saat melakukan morning walk, Anda bukan sekadar berjalan menikmati kebun atau mengagumi tanaman tomat. Anda benar-benar memperhatikan, membalik daun, memeriksa bagian bawah daun labu, mengamati batang tanaman satu persatu. Dan ketika Anda menemukan hama, Anda cukup mengambilnya dengan tangan dan menjatuhkannya ke dalam ember berisi air sabun. Saya tahu ini terdengar terlalu sederhana, tetapi justru disitulah kekuatannya. Sebagian besar kerusakan serius pada tanaman tidak terjadi karena satu atau dua serangga. Kerusakan besar biasanya muncul karena populasi kecil yang dibiarkan berkembang tanpa kontrol. Seekor ulat tanduk tomat saja bisa menghabiskan satu cabang penuh dalam waktu 48 jam. Sepasang squash bug bisa meletakkan ratusan telur hanya dalam 1 minggu. Ada satu hal kecil yang juga sering dilakukan para pekebun Amish saat berjalan pagi seperti ini. Mereka tidak hanya mencari hama, tetapi juga memperhatikan tanda-tanda awal kesehatan tanaman. Daun yang mulai menguning, batang yang sedikit lemah, atau tanah yang terlalu kering seringkali terlihat pertama kali saat pemeriksaan singkat ini. Dengan begitu, mereka tidak hanya menghentikan hama lebih awal, tetapi juga mencegah tanaman menjadi lemah karena tanaman yang kuat selalu lebih sulit diserang hama. Ketika Anda baru menyadari kerusakan itu dan langsung mengambil botol semprotan, sebenarnya Anda sudah terlambat.
Morning Walk ala Amish bekerja dengan cara berbeda. Mereka menangkap masalah saat masih kecil. 2 ulat tanduk pada hari Senin bisa menjadi 0 ulat tanduk pada hari Senin juga. Bukan berubah menjadi 20 ekor pada hari Jumat. Cara melakukannya juga sederhana. Leluangkan sekitar 15 hingga 20 menit setiap pagi. Bawa ember kecil yang diisi setengah air dan sedikit sabun, cuci piring. Mulailah dari satu sisi kebun, lalu periksa setiap barisan tanaman. Untuk tanaman tomat, perhatikan ulat tanduk di bagian atas daun atau di sepanjang batang. Ulat ini cukup besar, tetapi kamuflasenya sangat baik. Jadi seringkali tanda yang paling mudah terlihat adalah kotoran gelap yang jatuh di daun di bawahnya. Pada tanaman labu dan mentimun, balik daun dan periksa bagian bawahnya. Jika Anda melihat kelompok telur kecil berwarna perunggu, itu kemungkinan besar telur squash bug. Menggosoknya dengan kuku sekarang akan menyelamatkan Anda dari masalah besar nanti. Untuk tanaman keluarga Brassica seperti kubis, brokoli, dan kale, perhatikan ulat hijau kecil serta kupu-kupu putih yang sering berputar di sekitar tanaman. Mereka biasanya sedang meletakkan telur. Pendekatan berkebun yang umum adalah menunggu sampai kerusakan terlihat jelas, lalu menyemprot seluruh kebun. Pendekatan Amish justru kebalikannya. Mereka mencegah kerusakan itu setiap hari dengan 10 hingga 15 menit perhatian. Setelah melakukan ini selama beberapa musim, saya bisa mengatakan bahwa kebiasaan ini akhirnya terasa sangat alami. Bahkan sekarang saya justru menikmatinya. Itu menjadi waktu tenang di kebun sebelum hari benar-benar dimulai. Dan kebiasaan itu membuat saya lebih terhubung dengan apa yang sebenarnya terjadi di kebun saya dari minggu ke minggu. Anda mulai belajar membedakan mana yang normal dan mana yang tidak. Anda mulai memahami ritme kebun Anda sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah diajarkan oleh botol semprotan apapun. Namun, ada satu hal yang perlu saya jujurkan. Jika kebun Anda cukup besar, misalnya 1/4 acre atau lebih, morning walk tentu akan memakan waktu lebih lama dan tidak semua hama bisa Anda ambil satu persatu. Para petani Amish yang mengelola lahan lebih luas biasanya menggunakan kain pelindung ringan yang disebut floating row cover untuk menutupi tanaman Brassica dan tanaman labu muda. Penutup ini berfungsi sebagai penghalang fisik agar ngengat dan kumbang tidak bisa bertelur di tanaman. Kain row cover ini mudah ditemukan di toko perlengkapan kebun. Bahannya tetap memungkinkan cahaya dan air masuk, tetapi mencegah hama mencapai tanaman. Satu hal yang perlu diingat, penutup ini harus dilepas ketika tanaman labu atau mentimun mulai berbunga, supaya serangga penyerbuk tetap bisa mencapai bunganya. Jika Anda merasa cara-cara ini masuk akal dan ingin belajar lebih banyak tentang bagaimana berbagai budaya tradisional merawat kebun mereka, jangan lupa tekan tombol subscribe. Saya masih punya banyak cerita dan pelajaran seperti ini untuk dibagikan. Sekarang, mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Jika Anda sudah mengikuti video ini sampai di titik ini, dan merasa bahwa apa yang kami bagikan memberi sedikit manfaat bagi Anda, silakan tuliskan angka 2 atau bagikan perasaan Anda di kolom komentar. Dan jika Anda belum berlangganan saluran ini, jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak melewatkan video-video berikutnya. Dukungan Anda adalah sumber semangat besar bagi kami. Berkat Anda, kami bisa terus menjelajah dan membagikan kembali pengetahuan tanaman yang berharga harta, karun alam yang hampir dilupakan oleh waktu. Mari kita terus berjalan bersama, pelan tapi pasti. Langkah kelima ini adalah salah satu yang paling saya sukai, karena ada kecerdikan sederhana di dalamnya yang membuat Anda tersenyum begitu memahaminya. Alih-alih berusaha mengusir semua hama keluar dari kebun, para pekebun Amish kadang justru mengundang mereka masuk. Bedanya, mereka mengirim hama itu ke alamat yang salah. Teknik ini dikenal dengan nama trap cropping. Gagasannya sangat sederhana. Anda menanam sesuatu yang lebih disukai hama dibanding tanaman utama Anda,
lalu menempatkannya di pinggir kebun sehingga hama tertarik ke sana terlebih dahulu dan menjauh dari sayuran yang benar-benar ingin Anda lindungi. Dengan cara ini, aliran pergerakan hama diarahkan sejak awal, sehingga mereka jarang mencapai tanaman utama dalam jumlah besar. Salah satu tanaman perangkap klasik yang sering digunakan Amish adalah nasturtium. Kutu daun sangat menyukai nasturtium, bahkan jauh lebih tertarik pada tanaman ini dibanding kacang atau cabai. Tanamlah nasturtium membentuk lingkaran di tepi kebun atau di ujung-ujung barisan tanaman dengan jarak sekitar 15 hingga 20 cm. Biasanya kutu daun akan berkumpul di nasturtium dan sebagian besar membiarkan tanaman utama Anda tetap aman. Banyak pekebun bahkan sengaja menanamnya sedikit lebih awal agar tanaman perangkap sudah siap ketika populasi hama mulai muncul. Ketika tanaman nasturtium sudah dipenuhi kutu daun, Anda memiliki dua pilihan. Anda bisa mencabutnya dan membuangnya. Atau yang sering dilakukan para pekebun alami, biarkan saja di sana dan biarkan kepik serta lacewing dari insectary strip Anda datang berpesta. Disitulah seluruh sistem bekerja bersama, di mana tanaman perangkap memberi makan predator alami yang kemudian membantu menjaga seluruh kebun tetap seimbang. Untuk flea beetle yang sering menjadi mimpi buruk bagi terong dan tanaman brassica muda, Amish menggunakan pendekatan serupa. Mereka menanam satu baris lobak sekitar 60 cm di depan tanaman utama. Flea beetle jauh lebih menyukai daun lobak, sehingga mereka akan berkumpul di sana terlebih dahulu. Anda mungkin mengorbankan sedikit daun lobak, dan tetapi tanaman terong Anda biasanya tetap bersih. Banyak tukang kebun juga memanen lobak tersebut sebelum tanaman utama benar-benar besar, sehingga fungsi perangkapnya selesai tepat pada waktunya. Ada juga tanaman perangkap tradisional lain yang sudah digunakan selama beberapa generasi oleh Amish dan banyak tukang kebun di New England, yaitu Blue Hubbard Squash. Jika Anda menanam labu atau pumpkin, menempatkan satu atau dua tanaman Blue Hubbard di sudut-sudut kebun dapat menarik hama seperti squash vine borer dan cucumber beetle menjauh dari tanaman utama Anda. Tanaman ini pada dasarnya bertindak seperti magnet bagi hama tersebut. Tujuannya bukan untuk melindungi Blue Hubbard itu sendiri, tetapi menjadikannya umpan pengalih. Ketika hama berkumpul di sana, mereka jauh lebih jarang menyerang tanaman utama yang Anda rawat. Keindahan dari teknik trap cropping adalah kesederhanaannya. Tidak perlu semprotan, tidak perlu produk tambahan, dan tidak membutuhkan pekerjaan harian. Anda cukup menanamnya sekali, lalu sistem ini bekerja sepanjang musim. Hama tetap melakukan apa yang memang dirancang oleh alam untuk mereka lakukan. Bedanya, sekarang mereka melakukannya di tempat yang tidak terlalu Anda khawatirkan. Langkah terakhir ini adalah satu-satunya bagian yang benar-benar mengharuskan Anda membuat sesuatu. Dan bahkan begitu, prosesnya hanya memakan waktu sekitar 10 menit. Dan cara ini biasanya digunakan ketika tekanan hama sedang lebih tinggi dari biasanya, atau ketika ada satu masalah tertentu yang membutuhkan perhatian langsung. Dalam situasi seperti itu, para pekebun Amish sering mengandalkan semprotan penangkal buatan sendiri yang dibuat dari bahan-bahan sederhana yang sudah ada di dapur mereka. Resep ini saya pelajari dari seorang tetangga Amish di Lancaster County. Sampai sekarang, ini masih menjadi campuran yang paling sering saya gunakan, karena cara membuatnya sangat mudah dan hasilnya cukup efektif. Ambil 4-5 siung bawang putih dan 2 buah cabai pedas. Cabai cayenne sangat cocok, tetapi sebenarnya jenis cabai pedas apapun yang Anda miliki bisa digunakan. Cincang semuanya hingga kasar agar senyawa alaminya lebih mudah larut ke dalam air. Masukkan bahan-bahan tersebut ke dalam sekitar 1 liter air hangat, lalu biarkan campuran itu terendam semalaman, setidaknya selama 12 jam. Waktu perendaman ini penting karena memberi kesempatan pada minyak alami dari bawang putih dan cabai untuk keluar dan bercampur dengan air. Keesokan paginya, saring cairannya menggunakan kain tipis atau kain saring,
lalu tuangkan ke dalam botol semprot. Setelah itu tambahkan 1 sendok teh sabun cair biasa, bukan deterjen, hanya sabun cuci piring yang lembut. Sabun ini memiliki 2 fungsi penting. Pertama, membantu cairan semprotan menempel lebih baik di permukaan daun sehingga tidak langsung mengalir jatuh. Kedua, membantu memecah lapisan lilin pada tubuh serangga bertubuh lunak seperti kutu daun, sehingga campuran ini menjadi lebih efektif sebagai penangkal. Gunakan semprotan ini langsung pada tanaman yang terkena hama, terutama di bagian bawah daun karena disitulah sebagian besar serangga biasanya bersembunyi. Waktu terbaik untuk menyemprot adalah pada pagi hari atau menjelang sore. Hindari menyemprot saat matahari tengah hari sangat terik, karena sabun dapat menyebabkan sedikit luka pada daun ketika terkena panas yang terlalu kuat. Menyemprot pada waktu yang lebih sejuk juga membantu larutan bertahan lebih lama di permukaan daun. Dalam banyak kasus, 1 kali aplikasi sudah cukup untuk menjaga hama menjauh selama 5 hingga 7 hari. Jika terjadi hujan lebat, Anda mungkin perlu mengulang penyemprotan karena larutan tersebut bisa tercuci dari permukaan daun. Banyak pekebun juga menggunakannya hanya pada area yang benar-benar terkena hama, bukan menyemprot seluruh kebun. Namun saya ingin jujur kepada Anda. Campuran ini tidak bekerja seperti pestisida sintetis yang langsung membunuh serangga saat terkena. Fungsinya lebih sebagai penolak alami. Aroma dan rasa dari bawang putih serta cabai membuat tanaman menjadi tidak menarik bagi serangga, sehingga mereka memilih mencari tempat lain. Ketika digunakan bersama semua langkah yang sudah kita bahas sebelumnya, biasanya itu sudah lebih dari cukup untuk menjaga kebun tetap sehat. Tetapi, jika Anda berharap 1 semprotan saja bisa menghilangkan seluruh serangan hama dalam 1 malam, itu bukan cara kerja metode ini. Campuran ini hanyalah 1 bagian kecil dari keseluruhan sistem, bukan solusi tunggal yang berdiri sendiri. Izinkan saya berbagi beberapa pola yang saya sadari selama bertahun-tahun berkebun. Banyak di antaranya adalah kebiasaan lama yang dulu saya lakukan dengan cara konvensional, tetapi ternyata ditangani sangat berbeda dalam pendekatan Amish. Tidak ada penilaian di sini. Saya sendiri melakukan semua hal ini jauh lebih lama daripada yang ingin saya akui. Pola pertama adalah kebiasaan langsung meraih botol semprotan begitu melihat serangga pertama di kebun. Banyak dari kita diajarkan bahwa kehadiran hama sekecil apapun berarti ada masalah. Tetapi orang Amish melihat beberapa kutu daun dan mereka tidak panik. Mereka tahu bahwa kepik akan datang. Populasi hama yang kecil sebenarnya adalah sumber makanan bagi serangga predator yang bermanfaat. Jika Anda langsung menyemprotnya, Anda juga menghilangkan sumber makanan yang membuat para predator itu tetap tinggal. Amish biasanya membiarkan sistem alami merespons lebih dulu sebelum mereka turun tangan, ya karena keseimbangan kecil seperti ini seringkali sudah cukup untuk menahan ledakan populasi hama. Pola kedua adalah menanam dalam barisan monokultur. Saya melakukan ini selama bertahun-tahun karena terlihat rapi dan memudahkan saat panen. Namun barisan panjang yang hanya berisi 1 jenis tanaman, misalnya kubis saja, sebenarnya seperti undangan terbuka bagi ngengat kubis. Dengan menanam tanaman pendamping di antaranya, sinyal kimia tanaman menjadi lebih sulit dikenali oleh hama, sehingga mereka lebih sulit menemukan targetnya. Kebun yang beragam seringkali terasa sedikit lebih acak, tetapi justru keragaman itulah yang membuatnya lebih stabil secara alami. Pola ketiga adalah menjaga kebun terlalu bersih. Tanah kosong di antara barisan memang terlihat rapi, tetapi itu juga menghilangkan tempat tinggal bagi kumbang tanah, laba-laba, dan predator lain yang hidup di permukaan tanah. Sedikit semanggi di antara barisan atau lapisan tipis mulsa jerami bisa memberi sekutu alami ini tempat untuk bersembunyi dan berburu. Dalam ekosistem kecil seperti kebun, tempat berlindung sederhana seringkali sama pentingnya dengan makanan bagi serangga-serangga yang membantu kita. Pola keempat adalah mengabaikan tanah. Dulu saya berpikir bahwa pengendalian hama dan kesehatan tanah adalah 2 hal yang berbeda.
Orang Amish mengajarkan bahwa sebenarnya keduanya adalah hal yang sama. Tanah yang lemah menghasilkan tanaman yang lemah, dan tanaman yang lemah lebih mudah diserang hama. Sebaliknya, tanah yang sehat menghasilkan tanaman yang kuat, dan tanaman yang kuat mampu menahan beberapa gigitan serangga tanpa mengalami kerusakan serius. Sekarang ada satu teknik kecil yang saya pelajari dari sebuah keluarga Amish, dan saya hampir tidak pernah melihatnya disebutkan dalam buku berkebun manapun. Ini salah satu trik yang tampak terlalu sederhana sampai Anda benar-benar mencobanya. Ketika memindahkan bibit muda ke kebun, mereka menempatkan semacam kerah pelindung di sekitar pangkal tanaman yang dibuat dari tabung karton. Kerah ini didorong sekitar 2,5 cm ke dalam tanah dan menjulang sekitar 5 cm di atas permukaan tanah. Biasanya mereka menggunakan gulungan bekas kertas toilet atau potongan tabung kertas handuk dapur. Sederhana sekali, tetapi justru kesederhanaan inilah yang membuatnya mudah diterapkan di hampir setiap kebun rumah. Kerah karton ini memiliki dua fungsi penting. Pertama, ia bertindak sebagai penghalang fisik terhadap cutworm, yaitu larva yang merayap di permukaan tanah pada malam hari dan memotong batang bibit muda tepat di pangkalnya. Banyak tukang kebun tidak menyadari bahwa cutworm bertanggung jawab atas banyak bibit yang tiba-tiba mati. Begitu batangnya terpotong, tanaman itu biasanya tidak bisa diselamatkan. Kerah karton ini menghentikan mereka secara langsung. Fungsi kedua adalah bahwa karton tersebut akan terurai secara alami dalam waktu 4 hingga 6 minggu. Pada saat itu, batang tanaman biasanya sudah cukup kuat sehingga cutworm tidak lagi mampu menggigitnya. Tidak ada plastik, tidak ada limbah, tidak ada bahan kimia. Hanya sepotong karton sederhana dan pemahaman bahwa melindungi tanaman pada masa paling rentannya seringkali sudah cukup. Saya mulai menggunakan kerah ini sekitar 3 musim yang lalu. Sebelumnya, setiap musim semi saya bisa kehilangan 5 sampai 8 bibit setelah dipindahkan ke kebun. Sekarang, jumlah itu hampir tidak ada lagi. Ya, ini adalah jenis kebijaksanaan praktis yang jarang menjadi berita besar. Tetapi, secara diam-diam dapat menyelamatkan kebun Anda satu bibit demi satu bibit. Izinkan saya berbagi beberapa pola yang saya sadari selama bertahun-tahun berkebun. Banyak di antaranya adalah kebiasaan lama yang dulu saya lakukan dengan cara konvensional, tetapi ternyata ditangani sangat berbeda dalam pendekatan Amish. Tidak ada penilaian di sini. Saya sendiri melakukan semua hal ini jauh lebih lama daripada yang ingin saya akui. Pola pertama adalah kebiasaan langsung meraih botol semprotan begitu melihat serangga pertama di kebun. Banyak dari kita diajarkan bahwa kehadiran hama sekecil apapun berarti ada masalah. Tetapi orang Amish melihat beberapa kutu daun dan mereka tidak panik. Mereka tahu bahwa kepik akan datang. Populasi hama yang kecil sebenarnya adalah sumber makanan bagi serangga predator yang bermanfaat. Jika Anda langsung menyemprotnya, Anda juga menghilangkan sumber makanan yang membuat para predator itu tetap tinggal. Amish biasanya membiarkan sistem alami merespons lebih dulu sebelum mereka turun tangan, karena keseimbangan kecil seperti ini seringkali sudah cukup untuk menahan ledakan populasi hama. Pola kedua adalah menanam dalam barisan monokultur. Saya melakukan ini selama bertahun-tahun karena terlihat rapi dan memudahkan saat panen. Namun barisan panjang yang hanya berisi satu jenis tanaman, misalnya kubis saja, sebenarnya seperti undangan terbuka bagi ngengat kubis. Dengan menanam tanaman pendamping di antaranya, sinyal kimia tanaman menjadi lebih sulit dikenali oleh hama, sehingga mereka lebih sulit menemukan targetnya. Kebun yang beragam seringkali terasa sedikit lebih acak, tetapi justru keragaman itulah yang membuatnya lebih stabil secara alami. Pola ketiga adalah menjaga kebun terlalu bersih. Tanah kosong di antara barisan memang terlihat rapi, tetapi itu juga menghilangkan tempat tinggal bagi kumbang tanah, laba-laba, dan predator lain yang hidup di permukaan tanah. Sedikit semanggi di antara barisan atau lapisan tipis mulsa jerami bisa memberi sekutu alami ini tempat untuk bersembunyi dan berburu. Dalam ekosistem kecil seperti kebun,
Tempat berlindung sederhana seringkali sama pentingnya dengan makanan bagi serangga-serangga yang membantu kita. Pola keempat adalah mengabaikan tanah. Dulu saya berpikir bahwa pengendalian hama dan kesehatan tanah adalah dua hal yang berbeda. Orang Amish mengajarkan bahwa sebenarnya keduanya adalah hal yang sama. Tanah yang lemah menghasilkan tanaman yang lemah, dan tanaman yang lemah lebih mudah diserang hama. Sebaliknya, tanah yang sehat menghasilkan tanaman yang kuat, dan tanaman yang kuat mampu menahan beberapa gigitan serangga tanpa mengalami kerusakan serius. Sekarang ada satu teknik kecil yang saya pelajari dari sebuah keluarga Amish, dan saya hampir tidak pernah melihatnya disebutkan dalam buku berkebun manapun. Ini salah satu trik yang tampak terlalu sederhana sampai Anda benar-benar mencobanya. Ketika memindahkan bibit muda ke kebun, mereka menempatkan semacam kerah pelindung di sekitar pangkal tanaman yang dibuat dari tabung karton. Si kerah ini didorong sekitar 2,5 cm ke dalam tanah dan menjulang sekitar 5 cm di atas permukaan tanah. Biasanya mereka menggunakan gulungan bekas kertas toilet atau potongan tabung kertas handuk dapur. Sederhana sekali, tetapi justru kesederhanaan inilah yang membuatnya mudah diterapkan di hampir setiap kebun rumah. Kerah karton ini memiliki dua fungsi penting. Pertama, ia bertindak sebagai penghalang fisik terhadap cutworm, yaitu larva yang merayap di permukaan tanah pada malam hari dan memotong batang bibit muda tepat di pangkalnya. Banyak tukang kebun tidak menyadari bahwa cutworm bertanggung jawab atas banyak bibit yang tiba-tiba mati. Begitu batangnya terpotong, tanaman itu biasanya tidak bisa diselamatkan. Kerah karton ini menghentikan mereka secara langsung. Fungsi kedua adalah bahwa karton tersebut akan terurai secara alami dalam waktu 4 hingga 6 minggu. Pada saat itu, batang tanaman biasanya sudah cukup kuat sehingga cutworm tidak lagi mampu menggigitnya. Tidak ada plastik, tidak ada limbah, tidak ada bahan kimia. Hanya sepotong karton sederhana dan pemahaman bahwa melindungi tanaman pada masa paling rentannya seringkali sudah cukup. Saya mulai menggunakan kerah ini sekitar 3 musim yang lalu. Sebelumnya, setiap musim semi saya bisa kehilangan 5-8 bibit setelah dipindahkan ke kebun. Sekarang jumlah itu hampir tidak ada lagi. Ini adalah jenis kebijaksanaan praktis yang jarang menjadi berita besar, tetapi secara diam-diam dapat menyelamatkan kebun Anda satu bibit demi satu bibit. Itulah pelajaran terbesar yang saya dapatkan dari para pekebun Amish tentang cara menjaga kebun tetap sehat tanpa harus bergantung pada bahan kimia. Bangun kesuburan tanah Anda setiap tahun karena tanah yang hidup adalah fondasi dari seluruh sistem kebun. Tanam tanaman pendamping yang dapat membingungkan hama sekaligus menarik sekutu alami, menciptakan habitat bagi serangga bermanfaat yang akan melakukan sebagian besar pekerjaan berat untuk Anda. Luangkan waktu berjalan di kebun setiap pagi dan tangani masalah saat masih kecil, sebelum sempat berkembang menjadi kerusakan besar. Gunakan tanaman perangkap untuk mengalihkan hama dari tanaman yang benar-benar ingin Anda lindungi. Dan ketika Anda membutuhkan sedikit bantuan tambahan, buatlah semprotan sederhana dari bahan dapur yang dapat mengusir hama tanpa merusak keseimbangan alami yang sudah bekerja di kebun Anda. Jika semua bagian ini bekerja bersama, kebun Anda perlahan akan mulai menjaga keseimbangannya sendiri. Jika ada bagian dari pendekatan ini yang membuat Anda memandang pengendalian hama dengan cara berbeda, saya sangat ingin mendengarnya di kolom komentar. Ceritakan apa yang pernah Anda coba di kebun Anda, apa yang berhasil dan apa yang belum berhasil. Seringkali pengalaman kecil dari satu kebun bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang lain yang sedang mencoba cara yang sama. Dan jika Anda ingin melihat lebih banyak pembahasan mendalam seperti ini tentang kearifan berkebun tradisional dari berbagai budaya yang telah melakukannya jauh lebih lama daripada kebanyakan dari kita, jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama saya hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.